Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIK Channel bersama saya, IIK Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema satu hal yang kamu rasakan ketika mantan tidak akan pernah kembali selamanya. Ya. Jadi perpisahan itu yang setelah berpisah dan kembali itu jumlahnya banyak. Ya. Dia berusaha, dia berdoa dan mantannya kembali kepada dia. Jumlahnya banyak. Dalam perjalanan hidup selanjutnya, perpisahan yang pernah terjadi itu menjadi kisah yang indah untuk dituturkan kepada anak, cucu, dan seterusnya sebagai sebuah pengalaman hidup yang amat sangat berharga untuk selalu menghargai orang yang kita cintai selama dia masih bersama-sama dengan kita, agar dia tidak pergi meninggalkan kita. Ya. Tetapi pada sisi sebaliknya, mereka yang berpisah dan berpisah selamanya tidak pernah kembali, tidak pernah saling bertegur sapa lagi, walaupun sudah berada di zaman secanggih saat ini, ya, ketika seluruh manusia menggunakan media sosial, ya, seharusnya kan sama sekali tidak ada kesulitan untuk berkomunikasi dengan teman-teman, dengan orang-orang dari masa lalu. Betul-betul tidak ada hasrat, tidak ada keinginan lagi dari mantan yang sudah pergi untuk berkomunikasi kembali dengan kita, walaupun hanya sekedar bertanya kabar saja. Itu jumlahnya juga banyak. Jadi sama banyaknya yang kembali dan tidak pernah kembali. Ya, nah, ada satu tanda yang kita rasakan ketika si mantan ini tidak akan pernah kembali selamanya. Dan kita butuh, ya, untuk mengenali tanda itu, agar tanda itu bisa kita cegah, jangan sampai hadir di dalam hati kita. Jika kita masih berharap mantan kembali kepada kita. Nah, apa tanda yang kita rasakan itu? Sebelum kita bahas lebih jauh, yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe, ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita bisa selalu berdoa bersama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, jadi, ya, satu tanda yang kita rasakan. Apa itu? Ketika kita merasa berputus asa. Ada seorang teman tuh yang tanya ke saya, "Ustadz, sudah 2 tahun mantan saya pergi. Sama sekali tidak ada kabar berita. Saya sudah menyerah." Terus saya tanya, menyerah itu bagaimana? Saya tidak mau berdoa lagi dan saya pasrah, katanya begitu. Jadi pasrah itu
Tidak berarti kemudian kita tidak berusaha. Pasrah itu setelah kita berusaha. Dan pasrah itu mengiringi usaha. Artinya apa? Kita berusaha terus. Hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Itu namanya pasrah. Ya. Pasrah itu bukan berarti tidak berdoa. Kita berdoa, minta terus kepada Allah. Ya. Hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Itu namanya pasrah. Tetapi ketika kita berhenti berdoa, itu namanya putus asa. Maka disitulah tanda ketika mantan tidak akan pernah kembali selamanya. Mantan nih sudah pergi. Dia sudah memang ditakdirkan, bukan jodoh kita. Dan dia memang sudah pergi. Ya. Satu-satunya yang bisa mengubah takdir ini adalah doa. Selama kita masih berdoa, pintu kesempatan masih terbuka. Selama kita berdoa, maka di situ masih ada harapan yang besar. Karena hanya doa yang bisa mengubah takdir. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "La yaruddul qada'a illa doa, wa la yazidu fil umuri illa al-birru." Tidak ada yang dapat menolak takdir selain doa. Dan tidak ada yang dapat menambah umur seseorang selain perbuatan baik. Mantan nih memang sudah ditakdirkan, bukan jodoh kita, dan dia sudah pergi. Dan kita berhenti berdoa karena kita sudah menyerah, putus asa. Ya. Jadi kita sudah menyerah nih. Maka apa artinya? Wong dia sudah ditakdirkan bukan jodoh kita, dan kita juga sudah berhenti berdoa. Selesai. Mantan tidak akan pernah kembali selamanya. Sudah bukan jodoh kita, dan kita sudah berhenti berdoa. Padahal yang bisa mengubah takdir seperti yang dijelaskan di hadis tadi hanya doa. Saat kita menyerah berdoa, tidak mau berdoa lagi, maka mantan yang sudah ditakdirkan bukan jodoh kita, ya takdirnya tidak akan berubah. Namanya ditakdirkan bukan jodoh, ya dia pergi selamanya. Maka saya bilang ke teman saya itu, walaupun cuma 5 menit sehari sudah tidak mau berdoa. Dia jawab, sudah tidak mau. Oh ya sudah. Ya, artinya itu pilihan dia kan. 5 menit saja kok menyediakan waktu. Tidak usah berkali-kali malam hari mau tidur, sesudah membaca doa akan tidur, sempatkan berdoa 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kembalikanlah mantan kepadaku, ya Allah. Ya Allah, kembalikanlah mantan kepadaku, ya Allah. Ya Allah, kembalikanlah mantan kepadaku, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Berdoa yang demikian pun, itu pengaruhnya akan sangat luar biasa kepada takdir mantan dan Anda.
tapi kita menyediakan waktu 5 menit pun kita sudah tidak mau, maka mantan akan pergi dan tidak akan pernah kembali. Jadi satu tanda yang kita rasakan ketika mantan pergi dan tidak akan kembali adalah ketika kita menyerah, berputus asa, dan tidak mau berdoa lagi. Itu adalah tanda bahwa mantan tidak akan pernah kembali kepada kita. Ya, nah nanti dilihat di video berikutnya. Saya posting setelah video yang ini ya, biar jadi satu rangkaian pemikiran ya. Satu hal yang kita rasakan ketika mantan ditakdirkan kembali kepada kita dan menjadi jodoh kita selamanya. Ya, nanti jangan lupa untuk dilihat videonya, nanti saya kasih linknya ya. Setelah video ini, mungkin 3-4 jam kemudian nanti kita posting lagi. Nah, nanti di video ini ada link di deskripsi. Anda yang lihat, silahkan diklik dan diikuti ya. Tanda ketika mantan ditakdirkan menjadi jodoh kita, apa yang kita rasakan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.